kalian lagi. Nah, sebelum kita mulai semua debat hari ini, aku mau kasih kalian informasi nih seputar Olimpiade. Kemarin tuh kan banyak ya hasil yang kayaknya bikin senyum-senyum. Kayak dari tuan rumah Jepang nih, menang 1-0 dari Afrika Selatan. Pastinya tuan rumah bangga dong ya sama penampilan Messi-nya Jepang nih. Kalian tahu nggak siapa? Ayo siapa? Siapa lagi kalau bukan Takefusa Kubo. Ini pemain punya Real Madrid yang musim kemarin main dipinjam ke Villarreal. Kece banget kan? Nah, tapi nih Jebretim di grup yang sama dengan Jepang ada kabar yang cukup mengejutkan kayaknya ya. Ada Prancis yang dibantai Meksiko 4-1. Wow, kok bisa ya dibantai 4-1? Nah di grup lain ada juga nih Spanyol yang full tim tapi malah gak bisa bikin gol dan seri lawan Mesir. Kenapa ya dengan tim-tim besar ini ya? Tapi sementara nih di pertandingan yang boleh dibilang paling seru lah ya, ada Brazil lawan Jerman. Awalnya kalian tau lah ya, Brazil sempat mimpin 2-0, tapi Jerman yang katanya sebenarnya itu KW3 tapi bisa loh ngejar sampai 3-2. Meskipun akhirnya ditutup dengan skor 4-2. Richarlison cetak hat-trick dan satu lagi gol buat Brazil dicetak sama Paulinho. Wow, keren kan? Nah Jebretim, hari ini adalah pembukaan Olimpiade Tokyo ya. Jadi nggak ada pertandingan bola, jadi jangan nunggu-nungguin. Tapi aku mau doain buat atlet Indonesia di sana semangat semuanya. Semoga bisa dapat emas. Yeay, amin. Nah kita gabung langsung yuk sama Kak Dias di sini. Wih, luar biasa. Udah di sini aja ya. Iya, udah di sini aja. Tapi luar biasa update-nya. Intan, terima kasih. Terutama dari cabang sepak bola ya di Olimpiade 2021 di Tokyo, Iya Jepang. dong, karena aku yakin banget kalau pokoknya tentang sepak bola, mau Olimpiade, mau Euro, mau Copa, mau apapun, pasti selalu seru, iya gak sih? Iya benar, apalagi kalau masalah bola soal transfer tuh itu seru banget ya. Ya walaupun belum ada yang terlalu hot atau gimana-gimana, ada beberapa yang udah here we go, tapi nggak semuanya nih, masih menunggu lah. Orang masih wait and see kayak ngelihat saham gitu ya. Iya, masih belum ada yang bikin wow gitu Iya, ya. transfernya nih, jadi Iya. ditungguin aja nih. Tapi kalau mau yang hot dan juga yang pasti-pasti aja, langsung aja dia pakai GeForce. Yes. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Ini udah pasti ya, udah pasti bagus, Iya. udah pasti kencang, udah pasti harganya juga terjangkau banget. Betul, tapi kan gue baru siaran hari ini di minggu ini ya. Gue lihat kemarin rame banget komen-komen orang kenapa sih fans Milan kemarin pada sebel tuh kenapa sih Tan? Aduh, namanya juga jebreting kan ya. Emang suka kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Justru kita Ya. challenge ya. Kita senang kalau ada yang nge-counter pandit-pandit di sini. Oh bener, kalau mau cara counternya terus yang keren gimana ikutan nanti ada namanya adalah Jebret Media Workshop. Jadi saat kita nge-counter juga keren gitu counternya. Wih bener nih pakai data nih. Wih gayanya keren nih nge-counternya. Siapa tahu punya kesempatan ada di sini juga barengan sama pandit-pandit yang keren ya nggak sih. Jadi silakan untuk Jebret Team yang mau counter-counter nanti pendapat-pendapat pandit di sini boleh banget di kolom komentar sambil tungguin Jebret Media Workshop. Iya, harus ikutin ya di sana. Karena banyak banget yang nanya, Kak Intan gimana sih caranya bisa jadi pandit DPI? Gimana caranya bisa jadi host DPI? Betul. Gimana caranya bisa jadi bagian dari Jebret Team? Itu bisa ikutan workshop situ ya. Ya nanti lebih lengkapnya kita announce dan jangan lupa juga di follow semua sosial media dari Jebret Media pastinya. Di situ lengkap nanti kita akan bahas ya. Iya, tapi kerennya nih kemarin Euro kan kita banyak agen-agen yang bisa melaporkan langsung. Dari kota-kota Dari tempat bertandingnya Euro. Nah sekarang Olimpiade Tokyo juga nggak kalah. Kita punya agen juga yang bakalan melaporkan langsung Ya. nih, ngasih updatean soal pembukaan Olimpiade Tokyo hari ini. Ada Naif Al-As, silahkan ini dia. Hari ini kita coba untuk keluar untuk pertama kalinya. Gua mau ke Media Center. Mau ambil paket jaket dan tas buat fotografer. Udah ready, tinggal nunggu bisnya datang untuk menuju
Transport Media Pool. Nah nanti dari sana baru tuh bis yang ke media center, ke venue-venue, semuanya sudah diatur rapi. Ini titiknya, kita mau ke pool buat pindah bis lagi nanti. Pokoknya semuanya serba diatur seperti itu. Poinnya itu pool. Setelah itu baru kita bisa pindah-pindah. Itu juga dari venue atau dari hotel. So, see you. Itu semuanya dijelaskan dan diperhatikan seperti itu. Nanti kita sambung lagi guys. Ini kita lagi nunggu bis buat ke media center. Gua baru turun dari bis. Tadi di bis kakak enak mau ambil gambar. Sekarang gua udah nyampe di media press center. Tempatnya rame cuy. Sekarang gua sudah di media center. Ini tempat khusus fotografer. Yang sebelah situ untuk wartawan tulis besar. Gue sudah ngambil paketnya. Oke. Kasih beberapa. Di situ ada bootnya Nikon dan Canon. Lu bisa bersihin kamera, lensa. Lu bisa minjem body lensa. Nah, dan enaknya is all free, semuanya gratis. Hari ini gue mungkin di sini dulu, nggak tahu sampai jam berapa karena lensa gue juga masih disewa, masih dibersihin. Gue mungkin nunggu sampai opening. Kalau opening gue bisa karena opening sudah dapat tiket untuk ngambil gambar. So sampai sini dulu ya. Ini request dari Valen, jadi gue harus kerjain. Bye Len. Have a nice day to you all. Yes, itu dia laporan dari agen Jebret yang ada di Tokyo untuk Olimpiade. Agen Naif Aas, nanti kita akan update-update lagi perkembangan dari Tokyo ya, dari Olimpiade 2021. Nah sekarang di samping gue ada Bang Wesley, apa kabar Bang Wesley? Baik. Ada Coach Justin juga. Coach Justin sehat ya? Sehat. Yes, hari ini Jebret Team kita akan ngebahas, pas banget ada Coach Justin, ada Bang Wesley di sini. Barcelona kita akan ulik tentang pemain barunya. Ya udah mulai pada datang, Depay udah diperkenalkan secara resmi oleh tim, oleh klub gitu ya. Tapi masih ada masalah yang belum beres untuk Barcelona, yaitu Antoine Griezmann. Gue bingung kenapa Antoine Griezmann udah ditawarin ke sana kemari, sempat ada rumor mau ditukar tambah sama Saul segala macam gitu. Tapi apa yang menjadi susahnya ngejual Griezmann sih? Bang Wesley dulu deh, pengen tahu. Nyari klub yang mau gaji pemain 45 juta euro. Ya, Cari deh. saat-saat kayak Saat gini, ini gitu. saat-saat kayak gini. Oke. Ya, enggak 45 juta lah. Gajinya itu 20-an lebih. 20-an. 24-an. 45 secara ini kan. Tahunan dia nomor 2 setelah Messi Oh Iya. oke. di Barcelona. Iya. Nah, Terus? siapa pemain dengan kondisi istilahnya lu diharuskan mencari klub baru dengan kondisi gini, klub mana yang punya spend uang banyak tapi emang kosong di depannya. Ya harus cari dulu. Nah, yang banyak spend kosong di depannya banyak. Yang punya duit Belum tentu banyak tentu juga. banyak. Coach Justin, kalau lo ngeliat segitunya sudah tidak masuk skemanya Barcelona, Griezmann sampai harus dijual di musim ini. Enggak. Gini ya, kalau kita menilai Griezmann, hanya pemain Griezmann, tetap pemain bagus, tetap ada kontribusinya. Ya. Cuman zaman sekarang kita tidak bisa menilai seorang pemain, kita pasti kaitkan dengan gajinya. Oke, karena sepak bola adalah industri. Ya. Nah, sekarang kalau apa yang Wesley tadi bilang, kalau dikaitkan gajinya dengan kontribusi dia, not worth it. Dan kembali lagi, kalau gue bilang ini salah satu contoh di mana
Laporta lagi beresin sampahnya Bartomeu. Yang di sebelumnya Iya. secara keuangan berantakan Karena banget kalau ya. orang Iya. waras dikit, oke, Griezmann nggak akan ke Barca. Pada saat itu. Pada saat itu gaya bermainnya itu Beda. dulu. Nah, Sekarang Simeone masih nggak terlalu bertahan. Dulu kan bertahan banget. Lebih ngincer counter Griezmann. Gue udah ribuan kali bilang Griezmann ini bagus kalau dapat space, dapat ruang. ya. Sementara di Barca ketemunya parkir bis terus. Jadinya nggak berkembang Griezmann ya. Tapi gaya Kurang berkembang. berkembang. Griezmann kan juga berubah dari Sociedad ke Atletico itu kayaknya memang berubah. Betul. Ketika dia masuk ke Barcelona, soalnya memori kita kan langsung pembandingnya udah senior sebelumnya. Betul. Nah, dia masuk dengan gaya yang berbeda, gaya yang beda, dan ternyata yang gue baca, gue nggak tahu setuju apa enggak. Messi kagak suka sama dia. Nah itu masalah yang tadi yang pengen Nggak gua- mungkin awal-awal nggak suka, tapi setelah setahun kayaknya udah mulai cair lah, udah bisa Nah, diterima. itu pertanyaan lanjutan dari gue adalah yang menjadi masalah Griezmann kan tetap menjadi pemain yang bagus seperti Coach Yasin bilang. Yang jadi masalah adalah nggak masuk ke skema Barcelona atau memang nggak cocoknya dengan seorang Lionel Messi di dalam klub. Enggak. Bisa Kualitas dia aja. Bisa jadi dengan gaya bermain Barcelona era Koeman juga nggak cocok. Oke. Tapi ketika lu udah punya Mempai, Davis, udah punya siapa Aguero, Aguero. lu mau taruh dia di mana? Bener juga. Dengan ya? gaji segitu, apa dia pemain Iya, cadangan? Iya. kembali lagi dengan gaji kan. Iya, Kan balik lagi ke dia situ. sebenarnya bisa bermain di tengah, ya kan. Tapi kalau seandainya lu masih punya Ansu Fati, masih punya Dembele. Asumsi Depay dengan Aguero gantian tempat sebagai striker. Ansu Fati di kiri, Dembele atau Messi di kanan. Kalau lu masih taruh di tengah, lu Griezmann. harus korbankan De Jong, Pedri atau Busquets. Berat juga Berat untuk juga. Barcelona. Kalau lu mau rotasi oke fine, lu bisa gantiin Pedri lah. Cuman sebagai pemain tengah attacking, dia nggak begitu Nggak begitu hebat-hebat maksimal juga. amat. Nggak bisa. Iya kan? Dia nggak akan bermain di tengah. Susah ya, jadi malah daripada sayang Barcelona dengan gaji sekian juta yang mahal itu, Iya. daripada dicadangin mendingan dijual. Tapi kalau Lu lihat, kondisinya seperti sekarang, Messi kan bermain lebih ke belakang sekarang. Iya, jemput Masa bola lu mau juga. kasih Griezmann ke situ, Ya. nanti kasus Ibra lagi. Nggak dapet Lu pilih lagi. gua atau Ibra di sini? Ibra Iya, dibuang. jadi cabut lagi. Berarti apa yang harus dilakukan Barcelona saat ini, saat klub-klub belum ada yang sanggup untuk menawar gajinya seorang Griezmann, tapi secara di tim juga udah nggak dibutuhkan lagi secara skema dan lain-lain. Ya Coach. ini yang jadi masalah bukan hanya dengan Griezmann, Ah. tapi juga dengan Umtiti, dengan Pjanic, dengan Umtiti ditawarin juga kan? mau dibuang Jadi juga. emang banyak sampah yang tadi Coach bilang Iya. ya di yang Nggak sebelumnya. nggak hanya Barcelona. Gajinya itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi untuk Ini tim di era Barca. pandemi itu Ya. banyak klub bersih-bersih. Ya, Lu masuk 1 bisa buang 5 oke. untuk menyimbangkan keuangan. Bang Wesley, kalau dari sisi pemain, dalam kondisi kayak gini kan kita harus ngerti juga, klub juga lagi susah, Iya. segala macam, daripada posisinya dia terancam, dia mending dijual tapi dia nurunin gajinya atau gimana sih harusnya kalau jadi sisi pemain? ya, Kalau Coach? gue baca di media, banyak pemain baru, contoh Depay itu bersedia nurunkan gaji dari 7 juta ke 5 juta. Demi tetap bisa bermain dan bisa Iya. ada transfer Eric terjadi. Garcia bersedia untuk turunkan dari 5 ke 4 kalau Iya. nggak salah. Semua mau Bahkan Messi bersedia. Nah, 50%. sekarang Griezmann kalau mau stay Harus berani nurunin gajinya. harus turunin 50% minimal. Minimal 50%. Minimal. Oh, Messi 50%. Itu udah Iya gede. sih, iya sih. 50% udah aja gede. untuk dengan kontribusi Griezmann Iya. selama dari Iya. kita lihat 1 musim kemarin ya. Itu udah 2 kali Iya. lipat gaji Depay. Oke. Ngerti nggak? 50%-nya Griezmann itu Iya, untuk- itu wow. udah 2 kali lipat gaji Depay. Oke. Sekarang kalau gue untuk posisi striker ya, selalu milih Depay atau Griezmann, gue milih Depay. Bang Wesley setuju sama Coach Yasin, pilih Depay dibanding Griezmann dengan kondisi Barcelona yang sekarang. Ya, belajar Terlepas dari gaji ya. Nah, belajar dari kondisi pemain-pemain yang di lini depan dan ketika Messi cocok nggak cocok. Ya. Ya jelas sekarang ada Koeman. Koeman mengatakan Messi mau ngikutin gaya mainnya dia. Oke. Depay pasti di situ. Nah, Buat apa dibawa kalau cuman dicadangin? dicadangin doang. Oke, Iya. kita bergerak ke Depay di mana nanti Griezmann kita akan lihat perkembangannya akan tetap potong gaji atau dijual dengan harga murah dan kita Atau lihat dipinjemin. akan kemana atau dipinjemin mungkin. Tapi kalau dipinjemin kan tetap membayar gajinya. Setengah-setengah. Klausul gajinya itu yang jadi bingung. Bukan, ini kan masalah nego aja. Iya, iya, iya. Ya mungkin bisa dipinjemin setahun terus Ya. next year harus beli dengan apa kan? Ya.
Harusnya musim depan sudah normal lagi. Betul. Harusnya. Harusnya karena ngelihat Eropa juga udah pada Lewandowski normal. misalkan diambil nih Iya, dari Munchen, iya. ya Munchen nyari dia. Nyari kali. dia pasti ngambil siapa lagi gitu sekarang ya Bang Buat Wesley. pinjam-pinjam aja. Oke, ngomongin Memphis Depay, kalau sampai Griezmann akhirnya dilepas gitu ya, entah kemana dengan gaji berapa, Depay akan mendapatkan posisi yang pasti jadi starter karena ada koneksi Belanda connection gitu Nggak coach ada yang atau pas. Bang Wesley? Nggak ada yang pas. Nggak ada hubungannya dengan Belanda Connection. Oke. Itu Indonesia banget itu semua dikait-kaitkan itu. Itu yang terjadi di media dan fans. Nggak ada hubungannya sama sekali, tidak ada. That's why gue kalau baca media itu cuman baca media Belanda, yang lain itu banyak yang sampah. Ini terlalu banyak hoax yang nggak penting gitu Nah, loh. formasi seperti ini apakah cocok untuk Barcelona dengan Depay ada di situ atau masih 50-50 untuk Depay ada di posisi starter berarti? Des, kalau lu jadi Griezmann, Ya. dengan posisi lu ditaruh di etalase toko obral. Emang lu masih punya hati main di Barcelona? Ya sakit hati dikit Sakit sih. Kok gue diobral gini Gue aja bilang sih gitu. ini line up yang bener udah. Ini ya, ini Iya. paling benar untuk di musim depan Iya. ya. Berarti emang gak ada tempat lagi untuk seorang Ya Griezmann? ada, Griezmann bisa gantiin Pedri atau gantiin Depay kalau nggak jalan. Oke, berarti Depay, Atau Aguero. yes, Depay dengan sekarang baru diperkenalkan akan menjadi starter. ya. Bang Wesley juga akan menjadi starter untuk saat Gua bilang di ya. awal-awal. Dengan perubahan gaya bermain yang dibutuhkan Ya. Koeman, dia butuh orang yang berbeda. Oke, kalau misalkan kita Aguero ngomongin udah terlalu lambat lah ya. Iya, tapi ngomongin Messi sama Aguero udah punya koneksi satu tim di Argentina. Argentina. Dengan Depay masuk ini, apakah bisa langsung cocok dengan Messi? Griezmann terbukti nggak bisa langsung cocok. Nggak bisa. Tidak ada satu pemain yang kita bisa ngomong dari sebelumnya pasti cocok. Oke, Harry Kane ke City seandainya emang cocok, belum tentu. belum tentu juga. Padahal kiri Sama-sama. kanannya timnas. Iya. Iya Sama kan? Sterling betul. di timnas Mau juga, di betul. Inggris nggak bisa. Jadi sorry itu saya untuk gue itu pertanyaan kardus. Jadi nggak ada jaminan untuk Nggak ada Depay? jaminan. Tidak Oke. ada satu. Kita abaikan pertanyaan itu. Tapi yang Itu jelas. cocok lagi, cocok Yang lagi. Cocok jelas. lo gitu. Yang jelas si Depay pengen masuk karena ada Koeman Ya. dan juga sebaliknya. Jadi dengan sistem nggak ada masalah, tapi ini masalah perjanjian dengan pemain di lapangan aja. Tapi entah itu berhasil atau nggak ada yang tahu. Mungkin nggak seorang Memphis Depay di sini dengan kontribusinya selama ini di tim lamanya bisa berbuat banyak dibanding Griezmann. Nah, kita ngomongin dibanding Griezmann deh. Jangan ngomongin kalau misalkan bareng sama Messi. malah lagi mungkin ngomongin Iya. cocok lagi. Tapi Ah. kalau gue mau narik sejarah gaya Iya. bermain Barcelona dengan Belanda, dengan gaya sejarah mereka, bisa jadi itu aspek mempermudah, faktor Oke. mempermudah Depay beradaptasi selain kumannya, gaya bermainnya, itu loh. Itu yang aspek mempermudah adaptasi. Gaya bermain udah cocok. Udah cocok ya? Udah Udah cocok. ketemu lah kalau Iya. gaya bermain. Tinggal Karena di timnas Belanda kan udah dan orang itu sering lupa. Sinergi antara pemain dan pelatih itu penting sekali. yes. Lu punya pemain sehebat apapun, kalau tidak cocok, makanya kita sering lihat satu tim, contoh paling bagus Munchen lah, Ya, ya. di bawah Kovac, pemainnya itu aja, ya kan nggak ada apa. Betul. Hansi Kovac, Flick masuk, Ya. dihajar semua langsung. Langsung beda. Iya, langsung beda. langsung Padahal beda. pemainnya sama. Betul. Nah ini orang yang sering tidak lihat Oke. dan tidak pernah dibahas. Minimal Messi, Depay udah klop sama Koeman. Tinggal Aguero yang butuh Ya, adaptasi. karena gue menarik dari obrolan Coach Justin di Just Talk ya, masalah Depay lo sempat highlight juga dengan Van Gaal balik ke Belanda gitu. Iya. Depay yang menjadi lo highlight, bisa nggak nih dia nurut-nurut aja di luar dan di dalam lapangan? Karena dia ngerasa dia juga Dia jadi bukan pemain karakter besar. ininya pembangkang, Dia enggak. bukan? Nggak tahu gini, the problem dengan orang Belanda Ya. adalah mereka itu apa ya, dari kecil itu sudah diajarin demokrasi, ngerti nggak? Oh, I see. Oke. Jadi semua punya pendapat. Maka dari itu nggak, dulu kita Wesley pasti tahu, Edgar Davids dibuang dari turnamen besar Ya. karena ngelawan Hiddink. Ya. Ruud Gullit dibuang dari turnamen besar. Sekelas itu padahal, Iya. Coach, ya? Masalahnya itu, semua pemain Belanda itu pengen ikut ngomong. Oke. Itu yang jadi Demokrasinya terlalu jadi demokrasi. demokrasi yang berlebihan. Nah, sementara Van Dijk sudah bilang, oh gue nggak masalah dengan Van Gaal. Wijnaldum bilang, Ya. oh gue seneng sekali dengan Van Gaal. Sementara tahun 2014 pada saat Van Gaal pegang timnas, Depay cadangan. Iya. Minimal sudah pernah ketemu. Oke, Jadi jadi- harusnya kalau Depay sadar, Ya. Van Gaal itu orang bilang gue
Kalau lu tanya pemain-pemain gue dulu, Justin pelatih yang paling keras di futsal. Van Gaal 10 kali lebih keras. Jadi kita lihat dengan kerasnya seorang Memphis Depay bisa langsung ngeblend nggak dengan Barcelona di musim depan. Tapi kita bergeser ke belakang. Oke, depan udah aman. Tengah juga udah galak juga. Tapi masalah di lini belakang. Eric Garcia balik lagi ke Barcelona. Coach, belakang ada penyegaran nggak? Harusnya untuk sekelas Barcelona. Bang Wesley juga boleh silakan. Untuk di lini belakang Jordi Alba mungkin. Alba kalau menurut gua akan menjadi PR berat bagi Pedri untuk mengcover sisi kiri Barcelona. Alba udah bukan muda lagi. Gaya main yang diinginkan Koeman Udah bukan seperti Alba yang dulu. Harus beli pelapis karena si Junior Firpo kan udah dijual. Iya. Jadi untuk sayap kiri harus beli pelapis. Kan kalau nggak salah udah beli ya, belum ya? Gue belum ada yang sampai deal Hirwi, gue belum. At least harus beli satu lagi. Ya. Nah, Pique, Langley bisa jadi pelapis. Ya. Titi kalau nggak cabut, semoga dia cabut. Doanya semoga cabut. Iya. Gue baca Titi itu ditawarin gitu. Masuk di bursa. etalase obrolan. Titi Pjanic ini dua ini harus cabut. Oke. Nah, sekarang tinggal pelapisnya si Busquets. Yes, itu yang belum ketemu ya. Itu belum ketemu. Karena kemarin Wijnaldum ditikung sama PSG. Jadinya pergi ke PSG. Berarti tengah sebenarnya masih ada PR dengan pelapisnya Busquets belum ada? Enggak, sorry. Tengah itu kan ada Araujo. Ya. Sekarang di kanan ada Emerson sama Dest. Mingueza kemana? Ya. Bisa kalau bermain 3 back, Mingueza bisa di area kanan. Kalau enggak, dia kan aslinya center back juga. Jadi minimal antara Eric Garcia Pique masih ada Langley, Araujo, dan Mingueza. Dan itu gue bilang cukup. Levelnya Oke, beda. levelnya Coach. Beda, tapi Araujo itu di tahun keduanya itu udah mulai bagus loh. Sebelum dia cedera dan bahkan sampai dia cedera. Langley anggot-anggotan oke. Nah minimal 2 pemain muda ini bisa diberi kesempatan dengan hadirnya semoga Eric Garcia sama Pique. Nyatu ya. nggak terlalu banyak cedera. Betul. Jadi bisa Konsisten rotasi mainnya pelan-pelan. ada. Bang Hussein setuju dengan apa yang bilang Coach Justin tadi? Tengah yang gue rotasi bilang butuh. Gue lebih melihat level permainan pelapis di Barcelona itu kayaknya jauh banget ya. Bahkan gue sangat mewanti-wanti kalau Busquets tidak lagi perform seperti kita lihat 3, 4 tahun, 5 tahun sebelumnya, nggak juara lagi Barcelona. Nah ini berarti tadi makanya Coach Justin sepakat tuh dengan harus ada pelapis dari Sergio Busquets di situ. Yang selevel juga, berarti harus merekrut pemain lagi. Paling tidak di bawah. Nggak bisa pemain pelapis level itu udah kayak Rodri di timnas, tapi Rodri nggak bakal dijual. Dan kalau dijual pun harga mahal, nggak make sense. Yes. Untuk beli pemain mahal itu nggak make sense. Sekarang Barca beli 4 pemain gratisan semua. Nah, PSG aja 3 gratisan semua. Gratisan semua juga, oke. Gajinya yang gede. Gajinya pada gede. Barca gajinya kecil. Nah, Barca gajinya kecil, makanya seorang Griezmann mau dilepas karena gajinya terlalu besar. Kita bergerak dari Barcelona ke pesaing atau rival sejatinya yaitu Real Madrid juga yang lagi rame juga setelah kemarin di Liga bisa dibilang Real Madrid gagal lah ya. Di Liga gagal, di Liga Champions juga Real Madrid gagal lah, gak ada gelar. Gagal juga, gak ada gelar sama sekali. Bahkan Zidane juga udah ya kegagalan Zidane tuh kayak di musim lalu gitu ya. Kita bahas Varane ini, Varane yang hampir pasti ke MU. Tapi gue bingung kenapa negonya alot banget dan lama. Apakah Madrid masih pengen adanya Rafael Varane di situ? Atau memang sebenarnya mau lepas tapi cuma klausul harga dan belum dapat pengganti yang pas aja Coach? Varane ini kan udah kelamaan. Dari usia muda dia udah di Madrid. Dan gue bilang peaknya itu udah lewat. Cedera loh, dia rentan cedera. Di samping rentan cedera, permainannya itu udah 2 tahun terakhir menurun. Udah lewat peaknya tadi. Udah nggak konsisten lagi kayak kalau dulu. bandingin dia sama Ramos, kayak nggak ada orangnya gitu. Iya. Oke. Kalau nggak ada Ramos, hilang. Kayak nggak ada back ya. Dan gue rasa penting nih musim ini. Gue rasa dia merasa itu juga. Makanya dia bilang kayaknya gue butuh orang baru karena nggak ada Ramos lagi, mau cari. Akhirnya dapat Alaba kan. Cuman dia bilang gue tetap respect hubungan gue dengan Madrid. Kalau Madrid nggak mau jual atau tidak ada kesepakatan, nggak bakalan. Nah Madrid minta 70 juta untuk seorang Varane. Selesai. Overrated. Iya. Itu euro Iya 70 juta euro. Kalau dibilang overrated iya, cuman kita tahu MU kan. Pemain 30 dibayar 60, pemain 20 dibayar 40, pemain 40 dibayar 90. Kayak Sancho kan not worth it 90. Iya. Van de Beek not worth it 40. Yes. Fred not worth it 60. Berarti ini bisa jadi nih 70. Bisa jadi.
buat Karena paling gampang ngadalin ya MU. Manajemennya MU itu paling gampang dikadalin. Bukan MU, klub Inggris kali. Enggak. MU aja Bang Wesley katanya. MU. Oke. Kenapa MU? Orang bilang, oh City keluar duit. Enggak, 4 tahun terakhir selisih mereka cuma 20 jutaan. Tapi kualitas pemain City jauh. keluar 430 something, MU keluar 418 something. Tapi City dapat 10 trofi, MU 0. Mungkin ada fee yang perlu Dibayarkan dari situ. Sebenarnya gue nggak heran, karena ini udah bertahun-tahun bahwa MU beli pemain selalu terlalu mahal. Terlalu mahal. Kalau Bang Wesley Ditambah pelatih Bapuk dibilang hebat, ya udah silahkan. berarti musim depan MU nggak kemana-mana nih. Gue berani taruhan sekarang yang jelas. Gue bilang MU nggak bakalan juara. Siapa sih di sini? Juara apa nih? Premier League? Premier Sisa League. Panji ya. Kalau ada yang berani bilang, Ya. silahkan kita buka escrow account, duitnya kirim ke situ. MU nggak bakalan juara. Tuh. Berani gue taruhan. Tuh, ya ditantangin ya kalau ada yang mau ya. Karena di sini Bukan karena squadnya ya, Bukan, tapi murni karena pelatihnya. pelatihnya. Ya, di sini Panji doang yang mewakili nih. Tadinya ada Dan kalau berapa itu nih? terjadi, gue nggak usah banyak-banyak ke MU. Ya. Bruno cedera aja, selesai. Bruno cedera. Bungkus itu barang. Tapi Oke, balik lagi ke Farad tadi. psikologi Bruno lewat Euro. Iya, bahaya nih lagi turun soalnya. Iya. Tapi balik lagi, Tapi dia nggak pernah main bagus di timnas. balik lagi ke Farad sedikit Bang Wesley tadi. Farad untuk ke MU, bener. Jadinya apakah masuk di MU? Walaupun oke, anggaplah jadi gitu ya. Farad akan gimana di MU kalau misalkan jadi Kalau- dari Real Madrid ini? Kalau dia pindah ke MU, yang bersyukur itu dua-duanya. MU bersyukur, Madrid bersyukur menurut gua. Karena Varane bukan tipe yang bisa melapis Ramos. Ya. Dan jangan lupa penggantinya Alba bukan pemain yang lapar gelar seperti Ramos diambil dari Sevilla. Betul. Ramos datang dari Sevilla itu ingin membuktikan diri bahwa dia layak bermain. Dan pengen punya gelar banyak. Kalau Varane kan udah punya gelar Ya. semuanya. Prancis Nah. udah dapat, di timnas dapat, di klub juga udah lengkap semuanya juga. Nah, Jadi pemain baru Madrid, Ya. lu ambil dari Munchen yang istilahnya lu tinggal milih mau juara apa sih di Munchen. Udah kenyang juara. Nah, yang dibutuhkan Madrid adalah pemain seperti Ramos ketika datang dari Sevilla, Ya. itu lapar sekali pembuktian. berarti yang tadi Coach Justin bilang, picknya udah kelar nih seorang Varane ya. Kita tinggal lihat bagaimana kalau misalkan Gua bilang emang iya. jadi. Oke. Tetap pemain bagus. Bagus, tapi tapi memang- picknya udah lewat. Yes. Jangan berharap Varane yang di Madrid lah. Udah beda ya. Beda. Tapi dia Yes. untung kalau dipindah ke MU. Ya, berarti gagal tuh kata Bang Wesley. Berarti gagal. Gue juga untung karena nggak bakalan juara. Backnya jadinya Varane Maguire ya, nggak ada takut-takutnya Liverpool kalau gitu Pak. Ya nggak Coach ya? Iya, nggak usah kan? takut. Nggak kena Karena mental gue itu yakin apa kalau tuh. dia pindah ke Inggris Iya. cedera. Oh kan? Karena dengan determinasinya dan lain-lain. Speed main bola Ya, di ya. Inggris, jumlah pertandingan yang banyak. Ya, Dan fisiknya lebih keras kan. betul. Oke, kita ngobrolin tentang Real Madrid masih yang mendapatkan Alaba. Ini good deal nggak untuk Real Madrid seorang Iya. Alaba? Karena Alaba juga di kemarin di Australia ini bagus Nah, juga nih di. Gua Euro. tadi gue bilang, Bang gua Wesley? sama Alaba agak concern dengan rasa haus gelar juaranya. Dia udah mendapatkan segalanya di Munchen. Dia di Madrid dia harus mengganti posisi Seorang Ramos. Sergio Ramos. Itu nggak mudah. Dan posisi nomor 4 kita tahu lah dari zaman Alcorta, Hierro, Fernando Hierro pindah ke Alaba legend-legend yang menjadi tumpuan. Makanya gue bilang nggak ada Varane nggak apa-apa asal ada Ramos. Tapi Ramosnya juga nggak ada. Lu mau ganti-ganti siapapun asal Ramos. Ya. Nah sekarang lu nggak ada Ramos, lu Varane punya, itu dia sama Alba yang sudah kenyang menurut gua. Coach Yassin menurut lo tadi setuju dengan Alaba pas dengan Real Madrid tapi Bang Wesley bilang Sebenarnya masalah kenyang atau enggak itu Ya. kan secara teori. Tapi kalau lu benar-benar profesional, lu pengen tetap meraih Harusnya. segalanya, ya kan? Jadi sekarang tinggal lihat seprofesional apa seorang Alaba. Untuk ada di Real Iya, Madrid. apakah dia bisa adaptasi? Real Madrid ini kan harus reorganize. Bahwa gue sebagai fans Barca, gue selalu kritik Barca. Tapi sebagai fans Barca, gue juga kritik Madrid. Nah, the problem dengan Madrid, beli terlalu banyak pemain muda yang terutama pemain sayap. Jadi tengahnya nggak ada pelapisnya, belakang pun pelapisnya bapuk. 1-2 cedera kelar gitu ya. Exactly. Oke. Maka dari itu Madrid juga nggak kemana-mana. Nggak akan Kalau kemana-mana. kalau nggak beli pelapis pemain, maka dari itu mereka gosipnya ngincer Goretzka. Nah itu dia yang akan dibahas adalah Goretzka. Ini kalau sampai Goretzka bisa pindah ke Madrid, siapa sih yang nggak butuh pemain seperti Goretzka gitu? Determinasinya tinggi dan juga bisa menjaga Ya. keseimbangan Gua tim ngerti gitu. kenapa harus dari Jerman ya. Nah iya, Jerman lagi nih, Alaba dari Liga Kenapa Jerman. dari Bundesliga Jerman? Ini dari Bundesliga lagi. Oke, akankah fit seorang Goretzka kalau misalnya ada di Masih muda Real ya? Madrid?
Masih belum. 25, Masih bisa lah. 26 ya. 26. Masih bisa adaptasi. Tadi gue bilang gitu, kalau Alaba Ya. udah kenyang, Goretzka mungkin masih bisa pembuktian. Ya. Cuma memang di Madrid, lu punya posisi yang harus diisi itu benar-benar susah. Ya. Pembandingnya adalah orang-orang Isco itu harus diganti kalau menurut gue. Udah, Isco Harus udah dijual. kelar juga ya Dijual. Isco Harus ya. dijual. Nah, lu Iya, harus iya. punya pemain yang mengganti posisi itu. Ah, Masalahnya di depan lu pemainnya udah senior. yes. Benzema. Lu harus bisa melapis dia, melayani dia mungkin 2 kali 3 kali lipat lebih dari seharusnya. Dari yang sebelumnya dilakukan Iya. di klub Tapi lain. Madrid nggak punya pemain kayak Goretzka. Belum ada. Tiga pemain yang di tengah itu lebih ke stylish. Tua semua Betul. tapi Sampai Casemiro nggak tua amat lah. Casemiro pun DM yang sangat stylish. Stylish, ya. Ngerti nggak? Nah, butuh seorang yang geprak-geprak tapi gepraknya bukan kayak Gattuso, banyak otot dikit otak. Banyak otot nggak punya otak. Nggak punya lagi bukan dikit. Kayak Xabi Alonso mungkin. Xabi Alonso. Kalau Goretzka Lambat. ini, Iya. lambat. Oh, Alonso lambat. kalau Goretzka ini gebrak-gebrak banyak otot, banyak otak. Jadi dua-duanya difungsikan. Jadi dan Jadi lebih posisi siapa? Toni Kroos. enggak, gue bilang Modric. Casemiro. Casemiro di Iya. DM. Casemiro digantiin. Ya, kenapa? Nah, Kroos yang jadi DM, Ya. dia dengan Modric bermain di depan Kroos. Oh, karena Goretzka dan Kroos juga sering main Iya. bareng kan untuk Toni Kroos di bisa timnas. main Dan Toni DM. Kroos Iya, bisa ada bisa. di DM, Cuman bisa banget. kecepatan dia untuk DM. Ya. Casemiro juga nggak cepet-cepet Karena gue amat. pembanding gue DM itu ya pasti N'Golo Kante, N'Golo Kante udah jadi barometer ya. Jorginho gitu. Iya, iya. Padahal sekarang Jorginho yang DM. Iya. Yang DM. Oke, kalau kita ngomongin ini ada gosip juga selain Goretzka adalah Sterling atau Harry Kane yang dilirik juga sama. Harry Kane sudah kita bahas tadi. Udah. Enggak, gua mau Wesley Oh, tadi oke. di luar. Ya gimana tuh coach? Ada Harry Kane ke lirik- City. Ke City kayaknya. Kemungkinan besar, Kemungkinan besar. gua hampir yakin dia ke City. Oke, jadi Madrid. Madrid nggak punya duit lah. Come on. Bukan hanya Bagus duit. nih. Sorry. Pemain Inggris. Lu nilai dia 8. Iya. Sebenarnya pantas nilainya 6. Wow, oke. Jadi lu overrated. Pemain Inggris mana? Ayo buka-bukaan. Pemain Inggris mana yang sukses keluar dari Inggris? Sedikit. Yang sesukses itu. Sangat ya. sedikit. Ya, Gue ya, bilang, Lu ngomong ya McManaman. sangat sedikit. McManaman enggak. Kalau untuk gue tahu siapa? Paul Gascoigne. Gas kan? Ya. Lu harus Ya, mundur tahun ya. 90 untuk lihat. Jauh David banget berarti Clark, mundurnya hampir 20 tahun Gascoigne. lebih ya. Pemain Inggris mana yang suka pegang bola? Oke. Selebihnya handsball. Pegang bola. Iya, bener. Paul Gascoigne itu standar pemain Inggris kalau mau ke Eropa, Paul Gascoigne. Harus Paul Gascoigne. Paul Gascoigne itu Ya, top. Selebihnya nggak. Berarti untuk Sterling pun jangan harap lah Real Madrid dapat Sterling ya. Nah, Enggak, ya? justru City yang senang kalau Madrid mau beli Sterling. Karena udah selesai. Kan cadangan juga, sering cadangan. Oh iya, di musim lalu City iya. sering cadangan. Akhir musim lalu kan performanya Dia turun. Ya. dia posisinya forward diambil sama Sterling. betul, tapi kan kemarin performanya bagus di Euro. Jadi Enggak supaya bagus, apa bagusnya? beberapa Dia jadi cuma kunci, gocek-gocek. Coach. Oh, jadi gitu-gitu aja Gitu-gitu dan Beruntung lah Inggris lah. dan dari 100 kali dapat 1 penalti, apa bagusnya? Berarti bener 8 jadi harusnya 6 ya Bang Wesley ya. Gue bilang overrated. Gue pencinta pengagum Ya. Paul Gascoigne. Oke. Tapi gue susah banget nyari pemain yang standarnya sama. Nah, kalau sampai Real Madrid jual Hazard, ini fit ya untuk seorang Real Madrid beli beberapa pemain lagi untuk kalau sampai Hazard jadi Mendingan dijual jual. lagi. Better dijual. Better Mendingan- dijual. mendingan dijual. Hazard akan di musim ini aja Mumpung nggak- masih punya value ya. Iya, iya, berarti cocok dong. Hazard cabut, Sterling masuk lah. Nggak Kenapa harus cocok. nggak cocok? Lu jangan masih Sterling kayak ke Madrid. Kan gue masalah sama Sterling aja biar dicabut Sterling. Sterling itu di Arsenal aja mungkin cadangan ya. Nah, loh di Arsenal aja yang jadi Dia pelapis Smith Rowe. dia 11-12 sama PP lah gitu. Nggak sangat tidak konsisten, Ya, ya. ngandelin skill doang. Kalau mau barterin ke Spurs. Ya bisa lah kalau barter tapi kalau Hazard gue sedikit ya hal tentang Hazard sedikit ya. Hazard akan dijual itu lebih fit, tapi Hazard bisa kepik permainannya lagi nggak sih Bang Enggak. Wesley atau coach Justin? Di Madrid nggak? Di Madrid enggak ya? Dia harus keluar dari Madrid. Keluar Iya. dari Madrid, jadi Berat. bakal cocok dengan Karena orang naruh Ronaldo di mukanya. ya. Berat banget, dia cedera melulu. Oh, ini yang jadi masalah seorang Eden Hazard. Oke, abis ini juga kita tinggalkan dulu ya Real Madrid. Jadi Barcelona ada update-nya, Madrid juga ada update-nya adil ya. Jadi tim jangan marah-marah, lu Barca doang nih Madridnya enggak, atau Madrid doang Barca-nya enggak, dia udah dibahas dua-duanya. Abis ini kita ke Smith Rowe, tapi ntar dulu nih. Temen gue pengen datang ke sini nih, ntar nih. Jadi pengen ngasih tahu ada informasi dulu
dulu untuk Jebret Tim. Gimana Tan? Ada dong informasi baru. Ini kayaknya banyak banget ya kalau Ya. gosip-gosip soal Real Madrid. Ini tadi Bung Wesley sama Coach bilang kalau pemain Inggris dinilainya 8, Aslinya padahal 6. harusnya 6. Kasihan ya. Duanya itu kebaikan guru. Kebaikan guru, kebaikan ini kali media ya terlalu Itu- besar-besarkan. Jadi nilai kehadiran ya Bang Wesley. Ya. Ini tahu Bang nilai kehadiran. Itu ngerjain tugas tepat waktunya. Tapi banyak banget ya, dia tuh banyak banget info-info. Kayaknya punya orang dalam di Real Madrid ya? Iya dong, punya lah aman Punya kalau ya? orang dalam bisa lah. Tapi Ada. kalau ngomongin orang dalam nih, kalian bisa nonton dong program terbaru dari Jebret Media, ada Ya. Team Talks namanya. Jadi Jebret ini bisa tahu gimana sih kegiatan-kegiatan sebelum dan juga sesudah siaran. Ini Yes. dia. Lu lihat Harpa dong lagi semangat-semangatnya nih di DPI. Datang benar-benar profesional 45 menit sebelum. Tapi gimana? Sebagai produser nih, lu mending orang disiplin tapi dia nggak naikin rating? Apa nggak disiplin tapi ratingnya emang naik gitu? 5 menit, Lan dapat 5 menit lagi Lan. Ya guys, bentar kita sekarang ada brief dulu dong. Tim Talk. Yes, itu dia Team Talks-nya dari Dewan Pendidik Indonesia, ditonton ya, tapi jangan lupa ya kalau misalkan ada yang disensor-sensor berarti itu ada nama-nama yang tidak boleh disebut. Gue yang banyak disensor. Iya, contohnya ya tidak boleh karena ini. Jadi Coach Justin paling banyak disensor, tunggu di episode Gue tuh selanjutnya. kemarin telat datangnya. Iya, Gue telat masuk terus nggak tahu, gue banyak disensor aja. Iya, karena Coach Justin tahu-tahu datang set tiba-tiba ngomong banyak nama jadi banyak disensor. Tungguin pokoknya seru. Jadi lo bisa berasa menjadi bagian dari kita juga. Oke, Jebret Tim. Jadi lo ada di sini ya. Oke, kita akan ngobrolin salah satu pemain IPL calon bintang ya yang baru diperpanjang kontraknya dan mendapatkan nomor 10. Wah. Oh, enggak, perpanjang kontrak, gue kira sih itu. Bukan dong, Coach. Son Heung-min. Bukan dong, Coach. Bukan Son dong. di Spurs. Iya, itu Spurs. Ini Arsenal. Emil Smith Rowe. Smith Rowe dan mendapatkan nomor 10. Ini yang menjadi banyak yang ini juga nih Coach, sebagai lo yang melihat Arsenal akan seperti apa dia di musim depan dan selanjutnya, Bang Wesi juga untuk seorang Smith Rowe. Ya harusnya lebih berkembang ya. Karena kan kayak kita lihat dua pemain muda yang diandelin, Bukayo Saka berkembang jelas. Smith Rowe pun berkembang walaupun tidak konsisten. Cuman tahun lalu kan ada si Odegaard ya. Dan sekarang nggak ada, semoga Awar yang dibeli bukan Madison karena itu super overrated. Ya kadang gue pikir ini Arsenal waras nggak ya? Gimana, Coach? Untuk beli pemain, cuman ternyata itu permainan media. Oke, jadi media sengaja ngangkat untuk menaikkan harganya. Oke. Padahal nggak ada penawaran untuk contoh paling bagus, Tammy Abraham. Nggak ada penawaran untuk dia, tapi semua dibilang mau ke Arsenal Padahal incer. approach juga nggak ada. Nggak ada. Dortmund ditawarin. Apa? Temi ditawarin. Kagak. Dortmund. Media-media bilangnya Arsenal yang nawar apa segala Gue macam. percaya Fabrizio Romano. Oke. Dan dia bilang tidak ada. Tidak ada ya? Tidak. Untuk Madison pun sama ceritanya. Jadi kayaknya yang lebih diincar Arsenal itu Locatelli dan Awar. Ya. Dan itu gue lebih setuju karena harga lebih murah. Oke, kalau Smith Rowe mendapatkan nomor 10, apakah menjadi the next Jack Wilshere? Jack The next Wilshere yang akan turun. Kalau ngomong ya, Bang Wilshere Wesley ya. kalau Wilshere lu boleh cek Twitter gue dari 5-6 tahun yang lalu. Ya. Gue udah bilang ini pemain overrated. Ya. Zamannya Wenger gue udah bilang. Tapi Smith Rowe pertama kali gue lihat, lu boleh cross check juga. Ya. Pertama kali gue nonton Bukayo Saka Smith Rowe itu di Singapura. Oke. Oh, mereka datang 2015 ya. Di Singapura, gue udah bilang dua pemain ini bagus. Dua pemain ini, Smith Rowe dan Bukayo Saka bisa jadi bagus. Ya, jadi Smith Rowe bisa membuktikan nih mulai musim ini nih dengan Semoga, kepercayaan yang semoga. tinggi dengan nomor 10. Iya. Megang bolanya Bang oke. Wesley gimana Kalau gua lihat menurut Bang Wesley? Megang bolanya oke. Ya, ya. Gua lagi-lagi kalau jangan bandingin sama pemain ini deh. Bandinginnya sama Wilshere. Aduh, jangan. Rekam digital nggak hilang ya nih Coach Justin pernah nge-tweet. nomor 10 itu nomor yang menurut gue juga Keramat ya? keramat Iya. di Arsenal. Iya. Dennis Bergkamp siapa yang nggak nyembah dia Betul, gitu ya. betul. Nomor 10. Tapi Galas kenapa dikasih nomor 10? Waktu itu emang nggak ada nomor aja dia padahal Terus Van posisinya back. Persie, Iya, Van nomor Persie. 10 Betul. gitu ya. Betul. Dan kalau gue lihat Emil ini gaya bermainnya
gue takut cedera aja coach. Iya. Coach Gua ini, takut ini nggak lama. jadi pemain yang rentan cedera Dia karena mau megang bawa bola, bolanya. wah dia gocekannya oke. Iya, lu kalau Bawa bolanya. cedera, oke, mungkin secara fisik lu bermain berkurang. Iya. Tapi visi lu kan nggak hilang. Visinya dia Iya. bagus ya, Smith Rowe. Wheelchair nggak ada visi. Ngerti nggak? Cedera kelar jadinya. Dan terbukti kan, dulu yang gue dibully sama fans Arsenal, Iya, terbukti gue bener. Iya. Lu boleh cek di ESPN FC, gue masih inget kok. Iya. Dia baru main udah 2 gol ya musim ini. Gue nggak perlu golnya, gue nggak tahu. Gue liat gaya bermain Gaya dia. bermainnya. Dia, lu bandingin sama main nomor 10 kan 7 gol berapa musim. Nah, Iya. Terus si Ramsey juga, gue udah bilang di net juga, ini pemain bapuk, dihajar lagi. ternyata Dan terbukti. ternyata gue bener, dan gue puluhan kali bener, tapi nggak pernah orang lupa. Dia harus bersyukur coach, dia mainnya di Liga Inggris. Betul. Yang oleh pemberitaannya dianggap Iya. super wah. Benar. Coba deh, Wilshere main di Barcelona, main di Madrid. Kelar tuh ya. Ramsey ke Juve kelar juga. Kelar. Hey. Ya, karena pemain Inggris main di Liga Inggris yang jelek-jeleknya nggak diangkat, yang kalau misalkan bagus sedikit diangkatnya berlebihan. Itu Ya. kan itu ya di media. Oke, kita akan lihat Smith Rowe akan seperti apa. Semoga bisa mengemban nomor 10 di Arsenal dan berbicara banyak di musim depan. Ya nggak tahu? Iya, wah seru banget ya pembahasan hari ini. Sayang banget kita udah harus closing. Oh, aduh. Jadi makasih banyak udah nonton. Jangan lupa Belum nonton. selesai gue jelek-jelekin pemain Arsenal. Belum puas. Bang Messi tunggu nanti akan jelek-jelekin Belum pemain Iwobi, gue bilang sampah, dijual 40 juta, dan gue juga lagi bener. Sama si Welbeck, gue juga bener. Sebenarnya kalau ngomongin Arsenal masih banyak undang-undang, ya Bang Messi masih banyak. Coach bahkan sebagai fans Arsenal juga punya undang-undang. Nanti kita akan bahas, tunggu saatnya kita akan bahas Arsenal lebih dalam lagi ya. Sedalam apa? Sedalam DPI. Sedalam cinta Jebret sama DPI. Yes, Jangan itu lupa dia. untuk follow semua media sosial Jebret Media. Ya. Tonton juga playlist dari Spotify, Yes. yaitu ada podcast terbaru dari Jebret Media. Dengerin dong di Judulnya Spotify. Buku Bola. Betul, ayo kita sama-sama support supaya bisa eksklusif di Spotify juga ya podcastnya Iya dong. Jebret Media ya. Oke, Coach Yasin terima kasih waktunya hari ini. Bang Messi terima kasih. Intan juga thank you kita. Sampai ketemu lagi Thank you, untuk Tati. Jebret Tim. Dah.